Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk duduk bermajelis, terlebih khusus bermajelis mempelajari tauhid, yang dimana sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang keutamaan tauhid. Kita telah mempelajari tauhid yang sesungguhnya, bahwa tauhid dikatakan sempurna ketika seorang hamba mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya, meyakini bahwa Allah pencipta, pemilik, pengatur satu-satunya yang berhak diibadahi, yang tidak bisa dipalingkan kepada selainnya, yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Kita memberikan nama yang Dia berikan nama kepada dirinya, dan memberikan sifat apa yang disifati oleh dirinya, dan berlepas dari pemberian yang sesuatu yang Dia tidak berikan akannya. Yang alhamdulillah kita juga telah mempelajari tentang bahwasanya hakikat manusia diciptakan, nabi diutus, ya, itu semuanya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian hal yang paling diperintahkan, perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah mentauhidkan Allah. Ya, perintah pertama di dalam Al-Quran adalah perintah mentauhidkan Allah. Ya, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Nah, kemudian kita juga sudah pelajari bahwasanya larangan yang pertama dilarang adalah kesyirikan. Larangan yang pertama kali dilarang adalah kesyirikan. Makanya di firman Allah surah Al-Baqarah, kita melihat surat yang kedua setelah surah Al-Fatihah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, coba lihat perintah pertama. Ubudu, menyembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah. Rabbukum, Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dengannya, dengan kalian beribadah hanya kepada Allah akan melahirkan ketakwaan. Karena takwa adalah engkau melakukan perintah di atas cahaya Allah, engkau mengharapkan dari janji Allah, dan engkau meninggalkan larangan di atas cahaya Allah karena takut akan azab Allah. Itu dari definisi takwa yang paling sempurna. Kemudian kita juga sudah mempelajari dari bab yang kedua tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid akan melahirkan keamanan. Tauhid akan menuntun seorang hamba kepada hidayah. Tauhid akan menghalangi seorang hamba dari kekacauan. Tauhid akan menghalangi seorang hamba dari kesesatan. Tauhid itu kalimatnya lebih berat dari 7 lapis langit dan bumi. Tauhid dia adalah kalimat penafian seorang hamba kepada peribadatan kepada selain Allah, dan penetapan seorang hamba kepada Allah bahwa dia adalah ibadah satu-satunya yang berhak diibadahi kepadanya. Dan kalimat tauhid ini adalah kalimat yang Nabi Musa diberikan kepadanya.
Ya, ketika meminta untuk diajarkan kalimat zikir atau doa, ternyata dia apa? Diberikan kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah puncak dari keimanan. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwasanya keimanan itu memiliki 73 sampai 79 cabang. Dan paling tertingginya adalah ucapan seorang dengan la ilaha illallah. Kemudian dengan tauhid akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba, walaupun dosa dan kesalahannya sepenuh langit dan sepenuh bumi. Nah, sekarang kita masuk di bab yang ketiga. Jadi bab ini ada sekitar 67 bab. Ya, sekitar 67 bab. Kita masih di bab ketiga. Kita ambil dua mungkin, sehingga insyaallah semoga kurang lebih 10 pertemuan atau lebih dari sedikit kita menghatamkan buku ini. Semoga Allah memudahkan kita. Naam. Kita masuk di bab ketiga. Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang betul-betul berada di atas tauhid, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, siapa yang betul-betul di atas tauhid, dia akan apa? Masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, wa qauluhu ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu dia adalah umat. Perhatikan, Ibrahim seorang atau banyak? Kata Ibrahim mufrad atau jamak atau banyak? Mufrad. Tapi perhatikan, Ibrahim seorang diri dikatakan ummatan, umat. Namanya umat banyak atau satu? Banyak. Tapi perhatikan, kalau tauhidnya benar, walaupun dia seorang, tapi seorang ini dianggap banyak disebabkan dari nilai yang ada pada dirinya. Terkadang ada satu orang mengalahkan ribuan orang. Kenapa? Karena nilainya ini seorang ini. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lihat ya, dia seorang, tapi Allah berikan dia apa? Sifat ummah. Ya. Qanitan. Yang betul-betul tunduk. Baru di sini kita perhatikan dalam bentuk nakirah. Qanitan, betul-betul tunduk dalam segala hal. Ya, coba lihat ketundukannya Nabi Ibrahim. Jangankan dalam ibadah, anak yang dia lama saja inginkan, harapkan, ketika dia diberi anak, dia disuruh sembelih, dia sembelih. Bayangkan ini saking tunduknya. Mana ada seorang bapak, anak yang lama dia inginkan, ketika diberi, tapi diminta untuk dikorbankan, dia korbankan. Saking tunduknya ini orang ini. Ya. Dan di sini ada juga penafian bahwa dia adalah lillahi hanifa, ketundukannya untuk Allah, bukan untuk raja. Makanya raja menginginkan Nabi Ibrahim meninggalkan Tuhannya. Nabi Ibrahim tinggalkan? Enggak. Nabi Ibrahim adalah orang tunduk, tapi tunduknya hanya untuk Allah. Bukan untuk raja, bukan untuk bapaknya. Bapaknya perintah. Nabi Ibrahim ini bapaknya namanya Azar. Ya, di masa kerajaan Raja Namrud, bapaknya ini pembuat patung. Bapaknya terkadang perintahkan apa? Jual patung-patungnya ini. Bapaknya bayangkan pembuat patung disuruh anaknya jual patung. Anaknya yang taat, iya taat, pergi jual patung. Tapi apa yang dia katakan, siapa yang mau beli barang ini yang tidak berguna ini? Akhirnya tidak ada yang membeli. Cuma dia keliling, siapa yang mau beli ini barang yang tidak berguna ini? Ya, ini. Kenapa? Karena dia ketundukannya hanya kepada Allah. Ya, ini. Dan ini bukan berarti bolehnya menjual patung. Syariat di syariat Nabi Ibrahim betul. Diharamkan menyembah patung, tapi menjual pada saat itu, apalagi dia seorang anak,
Tapi di syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam haram seseorang menjual patung. Sebagaimana telah datang dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual khamar. Melarang menjual dari al-asnam wal authan. Nabi melarang apa? Menjual dari sonam-sonam, sembahan-sembahan. Baik itu bentuk apa saja. Naam. Kemudian Allah kabarkan walam yakum minal musyrikin. Dan dia tidak termasuk orang-orang melakukan kesyirikan. Di sini menafikan tentang penisbatan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Abraha. Abraha itu adalah Ibrahim, bahasa Ibraninya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani tetap meyakini bahwa nenek moyang mereka adalah Abraham. Abraham yang dimaksudkan siapa? Ibrahim. Ini perlu ya bahasa Ibrani itu. Misalnya dikatakan Maria, itu yang dimaksudkan apa? Maryam alaihissalam. Kalau dikatakan Yesus itu Isa alaihissalam. Kalau dikatakan Yosef yang dimaksudkan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Bani Israel. Ya, nah, ini yang dimaksudkan Abraham adalah Nabi Ibrahim. Makanya ada filmnya Abraha. Ya, itu dari apa? Penisbatan mereka. Dan Abraha ini seorang raja yang dimana dia menyembah berhala, menyembah Venus, menyembah apa? Ini naudzubillah. Ya, tidak seperti itu. Makanya Allah tegaskan walam yaku minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena ada sebagian manusia menisbatkan pelaku kesyirikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya orang yang melakukan tauhid, bahkan menghancurkan kesyirikan. Kisahnya kan sangat masyhur. Ya, ketika dia diajak untuk pergi ke acara idnya dari Raja Namrud oleh bapaknya, karena bapaknya ini yang kasih rame patung-patung. Apa dia bilang? Saya sakit. Artinya sakit ini, lihat kamu melakukan kesyirikan. Akhirnya semuanya pergi id. Nabi Ibrahim pergi ke mana? Ke tempat beribadahnya mereka. Hancurkan semuanya kecuali satu. Patung yang terbesar dia simpan kapaknya di situ. Ketika datang orang pulang id, semuanya bawa makanan, masuk di tempat ibadahnya, apa? Dia mau persembahkan, kaget. Kenapa ini para patung-patung hancur ini? Ya, apa? Langsung ditahu bahwa tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali yudkaru yuqalu Ibrahim. Yang dikenal, yang dipanggil biasa namanya Ibrahim. Ya, dia adalah fatan. Ya, seorang pemuda. Ketika dipanggil Nabi Ibrahim, kau ini yang lakukan kepada berhala-berhala kami? Kata Nabi Ibrahim, tidak, yang lakukan ini yang besar, katanya. Ya, bagaimana bisa kita tanya apa yang tidak berbicara? Kalau begitu kenapa kau berdoa kepadanya? Yang tidak bisa mendengar, mengijabah doamu, dan seterusnya. Ya, jadi bukan hanya Nabi Ibrahim di atas tauhid, tidak terjatuh dalam kesyirikan, bahkan beliau orang-orang yang apa? Menghancurkan kesyirikan. Dengan lisannya, dengan anggota badannya, dengan kelakuannya, dengan keyakinannya. Kemudian qala ta'ala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang dimana mereka di atas Tuhannya tidak mensyirikatkannya. Kemudian hadis dari Husain bin Abdurrahman berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair, bahwasanya dia pernah di sisi Sa'id bin Jubair. Ya, berkata, ayyukum ra'al kaukab alladzi qaddal bariha. Siapakah di antara kalian yang melihat al-kaukab, bintang-bintang yang dimana tadi malam, ya seperti kalau kita kayak bintang jatuh begitu. Qultu ana, dia berkata saya. Tsumma qultu amma inni lam akum fi sholati walakin ladugitu. Ya, adapun saya pada saat itu belum melakukan, tidak berada di dalam sholat. Akan tetapi, ya, saya melakukan sesuatu. Saya
berusaha pada sesuatu. Kita langsung ke terjemahannya supaya lebih fokus kepada makna-makna yang diinginkan. Maka tidak ada yang membawa saya atasnya kecuali suatu hadis, suatu pembicaraan yang saya berbicara kepadanya dengan Asy-Sya'bi. Kemudian dia berkata, "Wa ma haddatsakum?" Apa yang dikatakan Sya'bi kepadamu? Maka saya berkata bahwasanya Sya'bi ini menceritakan atas Buraidah bin Husayb radhiyallahu an bahwasanya sesungguhnya dia berkata, la ruqyata illa min aini. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain, au hummatin, atau penyakit hummah. Faqal, maka dia berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik barang siapa yang berlepas diri dari apa yang dia dengarkan. Ya, artinya di sini coba lihat, untuk diperintahkan untuk dia berlepas diri dari apa? Ruqyah-ruqyah yang seperti itu. Ya. Akan tetapi dia berbicara kepadaku, yaitu Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam. Dinampakkan atasku umat-umat. Ini kata Nabi. Dinampakkan atasku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Maka saya melihat seorang nabi yang dia tidak ada bersamanya. Ya, wan nabi ma'ahu rajul war rajulan. Dan ada juga nabi yang ada pengikutnya seorang lelaki atau dua orang laki-laki. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Dan ada seorang nabi yang tidak ada yang mengikutinya. Jadi yang pertama ada ar-rahat ini sekelompok. Ya, jadi ada yang diikuti sekelompok, ada yang diikuti satu orang, ada yang diikuti dua orang, ada yang tidak ada pengikutnya. Di sini menunjukkannya bahwa tauhid itu tidak diperhatikan dari banyaknya yang mengikuti. Bahkan kalau seseorang mengajak kepada tauhid, itu akan dijauhi sedikit pengikutnya. Kenapa? Karena terlalu banyaknya kesyirikan. Coba lihat Nabi. Kenapa Nabi diusir dari kampungnya? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampungnya? Karena dia mendakwakan tauhid. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya? Karena dia mendakwakan tauhid. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam ditertawai oleh kaumnya, dikatakan gila? Karena mendakwakan tauhid. Ya. Kenapa Nabi Syuaib, ya, kemudian dari kaum Nabi Lut, Nabi Hud, ya, itu semuanya mengapa mereka dicerca, dihina, kemudian direndahkan? Karena mereka apa? Mendakwakan tauhid. Coba lihat Nabi Isa. Kenapa ia ingin dibunuh? Coba lihat Nabi Zakaria, kenapa sampai dibunuh? Ya. Coba lihat dari mereka-mereka ini. Jadi jangan bersangka bahwa kita kalau mendakwakan tauhid, ya, akan banyak pengikut, tidak sedikit. Semakin jauh zaman semakin sedikit pengikut tauhid. Bahkan akan ada suatu zaman tidak akan terjadi kiamat yang besar sampai nilai tauhid hilang di muka bumi. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini dunia ini tidak akan dihancurkan sehancur-hancurnya sampai penduduk bumi bertanya, siapa itu Allah? Manillah, manillah. Siapa itu Allah? Allah. Apa itu Allah? Bayangkan. Sampai tauhid yang paling dasar, nama pemilik, pencipta, pengatur yang berhak diibadahi tidak dikenal di muka bumi. Maka pada saat itulah, ya, dunia ini idza syamsu kuwirat. Ketika pada saat itu menjadilah matahari digulingkan dan seterusnya sampai akhir ayat. Kalau mau lihat hari kiamat, ada Umar bin Khattab baca surat Al-Kuwirat ini. Itu akan apa? Antum lihat fenomena kiamat. Nah, kemudian idrubiya li sawadun azim, akan tetapi diangkat atasku zawadun azim. Ada kayak besar sekali
sampai gelap. Ya, saking banyaknya. Fadanantu annahu ummati, maka kata Nabi, saya mengira itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaum. Bukan, itu bukan umatmu, itu yang banyakkah sampai gelap besar? Itu umatnya Nabi Musa dan kaumnya. Ya. Kemudian panadartu fa idza sawanun anim, maka saya melihat ada lagi yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Faqila li hadhi ummatuk, maka dikatakan kepadaku, ini baru umatmu. Jadi di sini pembelajaran yang bisa dipetik, umat siapa yang terbesar? Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, berapa orang mengikutinya? Sekitar 80-an lebih saja yang ada di atas kapal. Itu saja yang selamat. Selebihnya satu dunia ditenggelamkan. Tadi ada Nabi yang tidak ada mengikutinya kecuali apa? Satu atau dua, atau tidak ada sama sekali. Ada yang diikuti banyak. Siapa? Nabi Musa. Tapi ada lagi yang lebih banyak. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan masuk ke dalam surga semua umat sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya masuk ke dalam surga terlebih awal. Maka kita beruntung berada di atas agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak yang berbicara mengatakan, seandainya saya dulu hidup di zamannya Nabi, belum tentu. Ya. Hati kita terlalu kotor untuk bersama mereka. Kedudukan kita tidak terlalu layak untuk bisa membersamai mereka. Nah, kita lanjut. Kemudian dikatakan kepadanya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabi wal adam. Tapi bersama mereka ada 70.000 yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Artinya apa ini? Tidak diperhitungkan, langsung saja masuk surga. Berapa tadi? 70.000. Ini pernah kita hitungkan. Ya. 70.000 di riwayat lain, walaupun riwayatnya ada kelemahan, bahwa di setiap 70.000 ini, setiap 1.000-nya ada lagi 70.000. Ya, dalam riwayat banyak sekali riwayatnya tentang permasalahan ini. Tapi kita fokus ini dulu. Kemudian summa na'ada fadakhala manzilah faqada an-nasu fi ula. Kemudian apa? Setelah itu nahab. Kemudian masuklah ke dalamnya dari kedudukan-kedudukan. Kemudian manusia pun berada di atas mereka. Maka mereka sebagiannya berkata, mungkin ini siapa mereka? Ya, 70.000 ini. Ada yang mengatakan fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah. 70.000 ini sahabat Nabi. Jadi ada terjadi perbedaan pendapat. Siapa yang masuk ke dalam surga 70.000 ini tanpa azab, tanpa hisab? Yang pertama, jadi kasih saja begini. Kasih kayak begini ini. Yang saya biasa buat. Jadi di sini tulis 70.000. Sini dulu pertama sahabat. Ya, ada pendapat satu sahabat. Berkata sebagiannya, mungkin orang yang lahir dalam keadaan Islam tidak pernah mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi pendapat yang kedua apa? Orang yang lahir dalam keadaan Islam tidak pernah mensyarikatkan Allah. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar atas mereka. Kepada siapa ini? Yang tadi yang berselisih. Siapa itu 70.000 yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Para sahabat dia bilang, dia bukan orang yang lahir, tidak pernah mensyarikatkan Allah, lahir dalam keadaan Islam. Nabi keluar kepada mereka, mengabarkan kepada mereka siapa. Ini tulis sifatnya ini. Kalau mau masuk dalam golongannya ini, perhatikan ini. Ada 4 sifatnya. Yang pertama, yang masuk dari sifat yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Faqal humul ladzina la yastarqun. Mereka itulah yang tidak meminta diruqyah. Dia tulis
4 sifat masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. 1, tidak meminta diruqyah. Ya, yang kita pernah ruqyah dulu nih. Pusing-pusing ini jangki. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kerasukan lagi baru dipanggilkan kita kan ruqyah? Berarti tidak dapat bagi keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa hisab? Jawabannya tidak. Karena itu meminta atau dia dimintakan? Dimintakan. Masuk atau sama atau berbeda? Berbeda. Jadi yang dimaksudkan tidak dapat, ya, kalau dia yang meminta. Wadah. Yang kedua, wala yaktawun, tidak meminta dikai. Kai itu pengobatan yang terakhir, yaitu seseorang berobat dengan besi panas. Ya, kalau kita misalnya di sini ada luka, ambil besi langsung kasuin. Ya, supaya apa? Tertempel. Sama dengan itu begini. Nah, itu dengan besi panas. PKG supaya itu detakan jantung apa? Kembali normal. Peredaran darah. Nah, itu tidak dia minta begitu. Ya, ada juga yang mengatakan seperti operasi. Tapi Allah Ta'ala apakah operasi masuk di dalamnya? Nah, kemudian wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayyur. Tatayyur ini dari kata toyir, burung. Kayak kita kalau datang burung gagak menunjukkan ada orang mau mati. Ya, kalau datang misalnya burung putih menunjukkan ada mau tamu. Ini tidak berpercaya. Kalau orang Arab dulu kalau mau pergi berdagang, dia lempar ini burungnya, burung merpatinya di depan pintu rumahnya dilihat. Kalau belok kanan, dia lanjutkan perdagangannya untuk keluar hari itu. Kalau belok kiri, tidak dulu, besok bisa. Ya, ini tidak percaya begitu. Tapi tatayur ini bukan hanya pada burung. Termasuk kalau keyakinan misalnya kita pergi di apa itu yang banyak kelawarnya? Sopeng. Keyakinan sebagian orang Sopeng kalau diberaki katanya oleh kelilawar di Sopeng, menikah di Sopeng. Menikah dengan orang Sopeng. Ya. Kalau ada jatuh cicak, nah beraki cicak berarti mau celaka. Ini semua masuk. Jadi tidak mesti pada burung, tapi segala sebab yang bukan sebab dia yakini sebab itu masuk dalam makna apa? Tatayyur. Kemudian sifatnya yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Jadi ada 4 sifatnya. 1, tidak meminta diruqyah. 2, tidak minta dikai. Apa tadi kai? Berobat dengan besi panas. 3, tidak tatayyur. 4, bertawakal hanya kepada Allah. Ini artinya bertawakal hanya kepada, tidak ada takutnya. Dia sandarkan segala urusannya, keinginannya, hajatnya hanya kepada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada para raja, bukan kepada dirinya sendiri. Itulah yang selalu dia mengatakan pada zikir pagi dan sorenya, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, perbaikilah segala urusanku, janganlah engkau menimpakan urusanku kepadaku sedikit pun, walaupun sekejap mata. Ini selalu doanya, selalu dia sandarkan kepada Allah. Dan yang benar, tawakal yang paling benar adalah tawakal yang dibarengi usaha. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum kama tawakkalat tayr, la razaqakum kama razaqat tayr." Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal sebagaimana tawakalnya para burung, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Bagaimana caranya? Mereka keluar di pagi hari dalam keadaan perut lapar, pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ya, jadi dia berusaha cari
tapi hatinya dia sandarkan kepada Allah. Dia berusaha, hasilnya tetap dia sandarkan kepada Allah. Dan burung ini usahanya bukan main-main. Burung diteliti, dia itu kalau terbang sekitar 1000 kilometer. Jadi kalau kemarin Sinjai, ya kurang lebih 3 kali lipatnya. Ya, dan ini dibenarkan sebagaimana kisahnya siapa? Nabi Sulaiman burung hudhud. Jaraknya antara Palestina, ya, dan Yaman, ya. Jadi Sabah itu di Yaman. Sedangkan kerajaannya Nabi Sulaiman di mana? Palestina. Itu jaraknya sekitar 1700 km. Ya, 1000. Kalau dulu pergi 1 bulan, pulang 1 bulan. Bayangkan. 1700 km. Kalau 1700 km dari Makassar ke Medan, itu sekitar 1900 km. Kalau naik motor ke orang, kemarin aja Ustaz Subair, sekitar 3 hari. Orang naik motor. Itu pun ada lewat kapal-kapalnya. Ya. Ini. Naik kapal orang ke Jakarta. Nanti di Jakarta lanjut lagi naik motor sampai ke Medan. Ada jalur daratnya. Nah. Jadi inti pelajaran yang bisa dipetik. Kemudian faqama Ukasha bin Mihsan. Maka berdirilah Ukasha, faqala ada'ullaha ayyaj'alani minhum, faqala anta minhum. Maka berdiri Ukasha, ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah, semoga Allah menjadikan saya termasuk dari mereka. Dari siapa ini? Dari 70.000 tadi. Ya, bukan 70.000 apa? Yang masuk surga tanpa hisab. Ini. Maka kata Nabi, anta minhum, kamu bagian dari mereka, Ukasha. Kemudian summa qama rajulun akhar, kemudian berdiri lagi laki-laki yang lain. Faqal uda Allah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya juga, semoga saya juga termasuk golongan mereka. Faqal, maka Nabi berkata, sabaqaka biha Ukasha, kamu didahului oleh Ukasha. Ya, ini lebih lembut bahasanya Nabi. Nabi tidak kata kau tidak termasuk, tapi lebih lembut dia bilang Ukasha mendahuluimu. Yang mana lebih lembut bahasanya? Misalnya Imam, saya juga Ustaz. Nah ulangi kau aswar, sudah minta aswar, ataukah temu ke kau aswar. Coba lihat bahasanya Nabi tidak menyakitkan hati sahabatnya yang lain, tapi tetap memberi hak yang berhak. Ya, ini menunjukkan apa di sini faedahnya? Ukasha termasuk orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Adapun di sini dikatakan qama rajulun akhar, laki-laki lain, tidak disebut namanya kan? Coba lihat. Ya. Supaya apa? Tidak menyakiti hati yang disebut tadi. Kan jelek ini kisahnya kalau disebut misalnya berdiri imam, tapi tidak diterima permintaannya, kan jelek. Makanya dikasih umum bahwa berdiri seorang lelaki. Ini juga ya. Kalau ada bahasa yang kurang berkenan, usahakan apa? Jangan sebut nama. Ini pelajaran juga yang bisa dipetik. Nah, kita ambil satu bab lagi, babnya lebih sedikit. Bab yang keempat, al-khauf minasyirk, rasa takut dari kesyirikan. Kita baca cepat. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan kepadanya. Wa qala al-Khalil wa janubani wa bani an na'budal asnam. Dan diantara ucapan kekasih Allah siapa ini? Ibrahim alaihissalam. Kalau dikatakan Khalilullah, kekasih Allah cuma ada 2 dalam Al-Quran. Jadi kekasih Allah cuma ada dua dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 saja. Jadi kalau dikatakan kekasih Allah,
Cuma ada 2. Nah, kemudian apa di antara doanya? Ya Allah, jauhkanlah aku wajunubani, ya bukan ib'adni. Ya, kata jubani itu bukan cuma menjauh, tapi salim menjauh. Kesyirikan jauh dari saya juga jauh dari kesyirikan. Itu bedanya. Ya beda ya. Ini misalnya ini, HP jauh dari saya, biasa aja jauhnya. Tapi kalau HP dan saya saling menjauh, ya misalnya saya dan Aswar, kalau saya menjauh dari Aswar, yang mana lebih jauh? Kalau saya dan Aswar saling menjauh, yang mana lebih jauh? Yang saling menjauh. Dia semakin jauh ke sana, saya juga semakin jauh ke sini. Berbeda kalau saya saja yang menjauh. Kan? Ini kata wajenubani. Ya. Artinya saking takutnya ini dengan kesyirikan, dengan beribadah kepada al-asnam yang diibadahi selain Allah. Dalam hadis, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan akan takutnya. Bayangkan, Nabi Ibrahim saja takut kepada kesyirikan. Kita merasa aman, padahal Nabi Ibrahim kekasih Allah, dijamin surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya. Jauh dari dia bertindak sesuai dengan wahyu. Bersamaan dengan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum. Hal yang paling aku takutkan atas kalian asyirkul asgar, syirik kecil. Fasu'ila an faqala ar-riya, maka Nabi tanya, yang mana itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yaitu riya. Seseorang beribadah untuk dilihat, seseorang beribadah untuk dipandang. Ya, na'udzubillah. Allahumma na'udzubika an asyraka usyrika, an adalla udillah, an adlama udnimah, an aja'ala au yujahala alayya. Ini diantara doa Nabi kalau keluar rumah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan dan terjatuh dalam menjatuhkan orang lain dalam kesyirikan, dalam terjatuh pada kezaliman dan disolimi, dalam terjatuh pada kebodohan dan dibodohi. Ya, ini diantara doa yang Nabi selalu doa kalau keluar rumah. Kemudian dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qal man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia berdoa, ya, atau melakukan atau beribadah untuk Allah dan selain Allah. Ini perhatikan ya, beribadah untuk Allah tapi selain juga kepada Allah. Misalnya dia masih sholat tapi melakukan juga kesyirikan. Ya, 2 yang dia ibadahi, dakhalan nar, tetap dia masuk ke dalam neraka. Jadi kesyirikan itu bukan hanya orang beribadah kepada selain Allah, tapi beribadah bersamaan dengan Allah itu juga kesyirikan. Perlu diperhatikan ya. Ada di sini ilmu yang lebih detail. Jadi kesyirikan, orang beribadah kepada selain Allah, kesyirikan jelas. Tapi termasuk kesyirikan yang harus antum jeli bagi seorang penuntut ilmu, orang beribadah bersamaan dengan Allah, beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kesyirikan juga. Intinya kesyirikan mensyirikatkan sesuatu yang khusus bagi Allah kepada selain Allah. Itu intinya. Terakhir, ini rawal Bukhari ya. Terakhir, wali Muslim. Dari Jabir. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang menjumpai, bertemu dengan Allah dan dia tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Tapi barang siapa yang menjumpai Allah, bagaimana cara berjumpa dengan Allah? Meninggal. Artinya barang siapa yang meninggal tidak mensyirikatkan Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi barang siapa yang meninggal dalam melakukan masih ada
yang dia tinggalkan dari kesyirikan kepada Allah, maka dia termasuk penghuni neraka. Inti pelajaran bahwa Nabi Ibrahim takut pada kesyirikan. Nabi Muhammad SAW takut kepada kesyirikan. Ya. Kemudian bagaimana dengan kita? Kemudian faedah yang bisa juga dipetik bahwasanya seseorang beribadah kepada Allah dan kepada bersamaan dengan Allah termasuk kesyirikan. Kemudian faedah yang terakhir bahwasanya siapa yang berjumpa dengan Allah tidak mensyirikatkan Allah masuk ke dalam surga. Siapa yang berjumpa dengan Allah sementara apa? Melakukan kesyirikan kepada Allah maka termasuk penghuni neraka. Itu intinya. Maka sekarang belajar mana tauhid, mana kesyirikan, bersihkan sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.